Shalom, Shalom. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang kasih dalam nama Tuhan. Salam kasih dari Manado, terutama yang asli dari Manado, ditunggu di Manado. Hari ini kita akan bicara mengenai satu tema, yaitu dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tema ini terambil dari bacaan perikop tadi, khususnya di ayat 13, yang mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Sebenarnya ketiganya ini sama-sama sangat penting karena sangat menentukan hidup setiap orang percaya, baik selama hidup di dunia maupun nanti kehidupan kekal di sorga. Tapi timbul pertanyaan, kenapa yang dikatakan yang paling besar adalah kasih? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas ketiganya satu persatu. Yang saya mulai dari yang paling besar adalah kasih. Saudara, Alkitab tidak memberi definisi yang eksklusif tentang apa itu kasih. Dan kasih ini dimensinya begitu luas, sehingga kalau mau dikhotbahkan semua akan lama sekali dan bisa beberapa seri. Tapi untuk mengerti tentang kasih, maka kita bisa dekati dari beberapa hal. Yang pertama, dari cara bekerja kasih, bisa kita baca seperti bacaan tadi dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 yang mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu kalau kita lihat dari cara kerjanya kasih. Yang kedua, kalau kita lihat dari arti katanya. Di dalam bahasa Yunani, ada 4 kata yang semuanya berarti kasih. Tapi ruang lingkupnya saja yang berbeda. Yang pertama adalah kata eros. Eros itu adalah kasih antara suami istri. Jadi ada gairah asmara di situ. Jadi coba bisa dibayangkan kalau suami istri tidak punya kasih eros, maka dia tidak akan punya keturunan. Yang kedua, kasih filio. Itu kasih antara sahabat. Jadi bisa kita sahabat misalnya dengan tetangga, kasih dengan teman-teman satu gereja. Jadi di sini kasih kepada sahabat yang tidak ada hubungan keluarga. Yang ketiga adalah kasih stargos, itu kasih dalam keluarga yang masih ada hubungan darah. Misalnya orang tua, saudara, sepupu, dan lain-lain. Jadi yang masih ada hubungan keluarga. Dan yang keempat ialah agape, itu kasih untuk semua orang. Jadi kalau di atas itu tidak untuk semua orang, eros, filio, dan stargos itu bukan untuk semua orang, tapi kalau agape itu kasih untuk semua orang dan tanpa pamrih dan tidak berkesudahan. Yang ketiga dari sumbernya, di dalam Yohanes 4 ayat 8,
dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Jadi kasih itu identik dengan Allah, atau kasih itu ada Allah sendiri. Nah, karena Allah itu kekal, maka kasihnya juga kekal. Itulah sebabnya dikatakan karakter atau sifat Allah yang utama adalah kasih. Karena ada beberapa sifat Allah yang tidak bisa nampak pada diri manusia selama manusia masih hidup dalam dunia. Misalnya sifat Allah yang maha kuasa. Manusia tidak bisa maha kuasa. Sifat Allah maha hadir dan maha tahu. Manusia tidak bisa maha hadir dan maha tahu. Allah itu suci. Allah itu tidak berubah. Itu semua tidak nampak dalam diri manusia selama manusia masih berada hidup dalam dunia. Tapi untuk sifat Allah mengenai kasih, itu bisa nampak pada diri manusia. Buktinya, pada hukum kasih, di mana manusia juga diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berarti dalam diri manusia juga ada kasih. Nah, cara mengasihi Tuhan itu dengan segenap jiwa, segenap hati, dan segenap akal budi. Jadi cara kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Sedangkan cara kita kalau mengasihi sesama, artinya kasih yang horizontal, itu caranya seperti kita mengasihi diri sendiri. Hari itu terlihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Allah sendiri juga mengasihi manusia. Caranya ialah banyak sekali, tapi salah satu yang paling penting di sini ialah dengan mengutus anaknya, sehingga anaknya itu mati untuk menggantikan kita, dan kematiannya itulah yang menghapus dosa-dosa kita. Sehingga sebagaimana kita ketahui, salah satu yang menghalangi kita masuk ke dalam surga adalah dosa. Tapi kalau itu sudah diampuni oleh kuasa darah Yesus, oleh kematian Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, nanti akan kita lihat apa hubungan kasih ini dengan iman dan pengharapan. Sekarang kita masuk dulu mengenai iman. Untuk membahas tentang iman, cakupannya juga sangat luas. Misalnya dikatakan bahwa kasih itu sekalipun kecil, tapi bisa memindahkan gunung. Ada juga misalnya kasih yang mengalahkan dunia. Ada juga dikatakan kasih harus mendoakan orang yang menganiaya kita. Jadi itu juga kalau dikhotbahkan satu persatu akan jadi korban yang berseri-seri, beberapa seri. Untuk itu, karena dalam tema ini kita harus menjawab kenapa kasih lebih besar dari iman dan pengharapan, maka untuk membahas mengenai iman, kita terbatas membahas mengenai iman yang menyelamatkan. Dan di dalam Alkitab ada mendefinisikan mengenai kasih. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 mendefinisikan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dari definisi ini, kita bisa mengerti bahwa iman itu adalah kepercayaan terhadap sesuatu, kehidupan yang kekal, sekalipun kita belum melihat. Jadi kita sudah sungguh percaya bahwa nanti kalau kita sudah meninggal, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal,
Sekalipun sekarang itu kita belum melihat. Jadi iman inilah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, 6a dikatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa berkenan kepada Allah kecuali dengan iman. Di dalam Efesus 2 ayat 8 juga dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, sekali lagi, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kita sesuai ayat ini kecuali iman. Kelanjutannya dikatakan itu bukan hasil usahamu. Jadi kita dengan usaha apapun kita tidak bisa selamat kalau tanpa iman. Karena itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi misalnya ada yang mengatakan dengan amal ibadah kita bisa selamat. Ini bertentangan dengan firman Tuhan dalam Efesus ayat 8 bahwa satu-satu yang bisa menyelamatkan kita adalah iman. Memang kalau kita baca selanjutnya di Yakobus mengatakan harus iman dan perbuatan. Tapi tidak bisa kita mengatakan iman dan perbuatan baru selamat. Karena sebenarnya perbuatan itu adalah sebanyak hanya kelanjutan daripada iman. Dan biasa kalau kita sudah punya iman yang besar, yang kuat, maka Roh Kudus akan menolong kita supaya kita selalu berbuat baik. Jadi hanya orang yang imannya lemah, imannya yang asal-asalan, itu yang akan berbuat jahat sekalipun dikatakan sudah punya iman. Tapi kalau iman kita begitu kuat, maka otomatis pasti kita berbuat baik. Itu sebabnya maka dikatakan iman dan perbuatan itu jadi satu untuk selamatkan kita. Tapi sekali lagi, dengan perbuatan itu tidak punya andil untuk menyelamatkan kita kalau tanpa kasih. Jadi boleh dikatakan bahwa iman semacam kunci untuk membuka kerajaan sorga agar kita bisa masuk di dalamnya. Banyak orang mengatakan ada beberapa kunci atau beberapa jalan ke sorga. Tetapi bagi kita orang percaya di dalam Kristus, maka satu-satunya jalan adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa untuk menyelamatkan kita. Karena dosa kita dihapus, berarti penghalang masuk surga juga otomatis hilang. Dari definisi iman juga mengaitkan dengan pengharapan. Itu iman sebagai dasar untuk berharap. Karena hanya dengan ada iman, maka kita bisa berharap. Tetapi kalau berharap tanpa iman, maka harapan itu adalah sia-sia. Jadi iman tanpa pengharapan akan membuat iman kita bisa dingin. Jadi kaitan iman dan kasih, itu iman adalah pemberian Tuhan yang sifatnya sementara. Sifatnya sementara, sedangkan kasih itu sifatnya kekal. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi di situ ada perbedaannya. Kalau dua-duanya sangat penting, tetapi yang membedakannya ialah kalau iman itu hanya sementara, hanya terpakai selama kita ada di dunia, tetapi kasih itu adalah tidak berkesudahan dan sampai selama-lamanya, karena kasih itu adalah Allah sendiri. Nah, yang ketiga adalah pengharapan. Pengharapan berbicara tentang seberapa fokus kita pada masa depan dan tujuan hidup kita. Jadi pengharapan itu boleh dikata merupakan suatu visi daripada setiap orang percaya.
yang menentukan tujuan yang ingin kita capai. Tapi harus didasari pada iman yang benar dan kuat. Selama kita masih ada di dunia, di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 tadi dikatakan bahwa pengharapan itu baru semacam melihat ke cermin. Ayat 12 dikatakan, karena sekarang ini kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi pengharapan itu memang masih samar-samar selama kita masih ada di dunia. Tapi nanti setelah menjadi pengharapan, menjadi kenyataan atau menjadi realita, maka kita akan berjumpa muka dengan Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam sorga. Maka sejak itulah, maka tidak ada lagi pengharapan. Jadi pengharapan yang sudah menjadi realita itu tidak terpakai lagi atau dikatakan lenyap. Jadi saat pengharapan menjadi kenyataan, maka saat itulah pengharapan itu lenyap. Jadi hubungan antara kasih dan pengharapan, bahwa juga kasih itu kekal, tapi pengharapan sama dengan iman itu hanya sementara, hanya selama kita ada di dunia. Karena jadi kita bisa tiba kepada kesimpulan untuk menjawab pertanyaan, kenapa tiga-tiganya penting, tapi dikatakan yang paling besar adalah kasih. Jawabannya sesuai dengan penjelasan kita satu persatu tadi mengenai kasih, iman, dan pengharapan, yaitu bahwa sekalipun ketiganya sama-sama penting, tapi yang penting paling besar adalah kasih, karena satu, kasih itu adalah karakter utama Allah sendiri. Jadi merupakan sumber untuk kita bisa beriman dan berpengharapan. Yang kedua, iman dan pengharapan kalau tanpa kasih sama sekali tidak ada gunanya. Iman dan pengharapan kalau tanpa kasih sama sekali tidak ada gunanya. Yang ketiga, kasih itu kekal. Sedangkan iman dan pengharapan setelah menjadi realita, maka iman dan pengharapan akan lenyap atau tertinggal di bumi. Jadi itulah ketiga jawaban. Kenapa ketiganya penting, tapi yang terbesar adalah kasih. Sekali lagi, kasih itu karena Allah sendiri, jadi merupakan sumber untuk kita pakai untuk iman dan pengharapan kita. Yang kedua, iman dan pengharapan kalau sudah menjadi realita, maka dia selesai sampai di situ dan dikatakan tinggal di bumi. Jadi iman dan pengharapan itu tidak akan kita bawa ke dalam kerajaan kekal di sorga nantinya, dan kasih itu kekal. Sedangkan iman dan pengharapan setelah menjadi realita, maka iman dan pengharapan akan lenyap atau tertinggal di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.